Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Alhamdulillah hari ini saya ditemani sama sahabat yang sangat luar biasa, sahabat perjuangan di bisnis ini, yang masih muda tapi sudah sukses di bisnis ini. Oke, siapa dia? Kita berkenalan langsung, kita tanya-tanya kenapa beliau bisa sukses di bisnis ini. Oke, sebelumnya silakan sahabat saya perkenalkan namanya siapa, asal dari mana, dan latar belakangnya apa. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Jusriyadi. Ya, asal saya dari Kalimantan. Alhamdulillah. Latar belakang sebelumnya tukang kuli bangunan, teman-teman ya. Pernah jadi kuli bangunan kurang lebih 5 tahun. Terakhir saya kerja sebagai driver ya, supir ya di salah satu perusahaan tambang maupun sawit di Kalimantan. Alhamdulillah. Diperkenalkan bisnis ini melalui wasilah Facebook ya. Oh, dari online berarti ya? Ya, online gitu. Saya ketemu sama salah satu mentor saya, sponsor saya, Kang Amir Mutakin. Beliau cuma seorang anak tukang pembulung rongsokan ya. Masya Allah. Waktu itu saya diperkenalkan bisnis ini tuh nggak dijelasin sebenarnya, cuma dibuat penasaran, Mas pengen punya mobil nggak gitu. Katanya gitu. Ya saya manusia normal Kang, ya saya bilang pengen dong gitu. Siapa kan. yang gak mau ya? Iya, siapa yang nggak mau gitu. Apalagi katanya ini bisa ada bisnis dalam waktu hitungan bulan bisa dapat mobil katanya. Saya berpikir, saya udah kerja kurang lebih 8 tahun boro-boro untuk mikirin mobil, untuk ngebayangnya itu nggak bisa gitu loh. Iya betul. Itu Kayaknya mimpi ya. mimpi Kang gitu. Apalagi katanya nih ada nih anak muda dari Tasikmalaya 40 hari bisa dapat Mobilio, 8 bulan bisa dapat Pajero. Langsung kayak gimana ya? Langsung muter tuh otak tuh saya Kang waktu itu. Sampai gak bisa tidur kayaknya. Apa bener sih, saya nggak percaya Kang waktu itu. Apa bener ini bisnis dijelasin sama teman saya nih gitu. Apalagi saya nggak percaya kan waktu itu, soalnya kan ya belum pernah melihat bukti gitu. Iya. Nah hingga akhirnya karena saya tiap hari di broadcast, nggak tahu apa itu waktu itu. Setiap hari dikabar-kabarin tentang bisnis ini gitu kan, hingga akhirnya ada mulai rasa penasaran, pengen tahu lebih detailnya, lebih dalamnya. Nah dibilang kata Kang Amir, kalau pengen lebih paham masuk dulu gitu. Kalau pengen lebih paham masuk dulu, nanti saya ajarin. Oh ya siap gitu. Tapi waktu itu nggak punya modal. Nggak punya modal sama. Nggak punya. Itu. Hingga akhirnya solusi saya waktu itu kan untuk bergabung sampai ya karena udah mentok gitu ya, minta sama orang tua malah negatif gitu. Malah dikatai sama kata orang tua, jangan ikut bisnis ini itu, nanti kamu ketipu, nanti kamu hilang uangmu gimana, nanti mama nggak bertanggung jawab. Oh ya nggak apa-apa, penting doain saya aja, saya bilang gitu. Ya, akhirnya cari cara-cara lain, gimana caranya. Ya akhirnya saya punya teman-teman, pokoknya teman, saudara-saudara, keluarga, saya mintain tuh satu persatu Kang. Oh iya. Tuh, karena yang nggak ada jalan lain lagi gitu kan, kecuali minjem. mau jual barang nggak ada, mau ngadain nggak ada. Ya akhirnya ya alhamdulillah sampai bisa bergabung tuh saya minjem ke 15 orang Kang. Oh, waktu mau bergabung? Iya. Waktu mau bergabung tuh minjem ke 15 orang, bisa bergabung alhamdulillah gitu ya. Nah mulailah yang tadinya saya berpikir kayaknya enak nih gitu kan, kalau gabung ini kayak bisa punya mobil. Ternyata tak seindah yang dipikirkan juga gitu ya. Waktu berawal berjuang. Iya, waktu di awal berjuang gitu kan, karena ya teman-teman gitu kan, keluarga, saudara, orang tua bahkan nggak ada yang dukung gitu kan. Awal berjuangnya. Iya gitu, nggak ada yang restuin, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang ngizinin lah gitu kan. Malah diturunin semangat saya. Itu dikasih down, ya kamu paling itu sama aja bisnis gini-gini, MLM gini dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang membuat saya nggak paham tuh apa sih MLM gitu kan. Karena nggak paham juga tamu di sini. Nggak paham, gabung juga saya cuma dibilangin pengen mobil nggak, udah dibuat penasaran gitu doang, nggak dijelasin dari produknya apa, bisnisnya gimana, enggak kan waktu itu. Gitu. Hingga akhirnya ya alhamdulillah gitu kan. Kalau berbicara pencapaian sih belum apa-apa ya teman-teman, baru 1 motor cash sama 1 mobil cash gitu. Oke, alhamdulillah. Tapi yang jadi motivasi besar buat Kang Yusri apa sih? Kenapa bisa mau bergabung di bisnis ini? Motivasi terbesarnya apa? Nah, motivasi terbesar saya Kang ya pastinya orang tua Kangnya, karena ya saya udah melihat latar belakang orang tua bukan orang yang punya ya, orang kuli bangunan Kang. Gitu. Kuli bangunan kurang lebih dari mulai beliau masih bujang sampai sekarang gitu ya, sampai udah berkeluarga 27 tahunan, belum bisa mewujudkan impian gitu kan, belum bisa ya punya rumah, masih ngontrak juga gitu kan, mobil belum punya, motor alhamdulillah punya tapi nyicil juga gitu kan. Nah itu jadi motivasi terbesar saya nggak mau seperti ya orang tua saya gitu kan, yang istilahnya udah bertahun-tahun tapi kehidupan masih gitu-gitu aja. Bahkan saya pernah belajar gini Kang, katanya kalau kita pengen melihat kehidupan kita ke depan, tinggal lihat orang yang
mungkin apa namanya satu bidang sama kita. Iya. Ya, nah, saya kuli bangunan waktu itu saya lihat orang tua saya. Iya. Orang tua udah 25 tahun nih jadi kuli bangunan. Kalau masih ngontrak gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita jalankan kerja di sana nggak beda akan jauh. 20 tahun mungkin kemudian mungkin masih Iya. segitu-gitu saja gitu. Ya itu jadi motivasi terbesar saya nggak mau apa namanya jadi seperti yang dijalankan sama orang tua saya harus melakukan hal yang berbeda gitu. Nah kata saya pernah mendengar salah satu motivator Deddy Corbuzier waktu itu kan katanya kalau kita pengen sukses kita lihat berada di tempat orang yang udah sukses, belajar sama orang-orang yang udah sukses, itu ikuti langkah-langkah orang yang udah sukses. Nah waktu itu ya motivasinya ke sana kan gitu kan, motivasi terbesar wah ini di teman-teman di bisnis ini masya Allah udah nasi muda udah sukses semua gitu kan, masa saya nggak bisa, saya juga masih muda gitu kan. Hingga akhirnya ya saya mengambil peluangnya, nah gitu kan. Alhamdulillah luar biasa ya, masih muda udah punya mobil cash dan sekarang sebentar lagi Pajero ya. Iya betul, alhamdulillah tinggal. Sekarang usia berapa tahun? Kalau saya kelahiran 2000 Kang, jadi sekarang mungkin udah 2 ya. Mantap luar biasa nih kalau buat teman-teman apalagi yang ada yang perempuan ini ada orang sukses muda ini masih Amin, muda ya udah Allah. dapat Pajero, tapi calonnya udah ada belum? Alhamdulillah belum. Belum. Soalnya saya punya target Kang, usia saya insya Allah 25 tahun saya harus punya harus udah bangun rumah minimal 3 miliar lah target Masya saya. Allah, Mumpung masih muda, mumpung istilahnya ya masih masa-masa remaja gitu kan ya. Iya. Harus berjuang dulu gitu Iya, kan. betul. Intinya untuk bangkit untuk bahagian orang tua dulu gitu kan. Tapi sekarang setelah kalau di awal kan waktu kita berjuang orang tua nggak ngizinin ya. Iya, Keluarga betul. negatif, teman-teman pada ngejauhin. Nah, sekarang seketika udah membuktikan nih dengan mobil cash. Nah, Gimana sekarang luar responnya? biasa ya teman-teman. Kemarin ya Kang ya waktu saya tembus motor pertama dulu tuh. Itu kan tembus motor pertama kan 5 bulannya. Nah 5 bulan itu masih negatif sebenarnya gitu orang tua. Cuman orang tua mulai nih ada istilahnya ada mulai mendukung lah gitu, mendukung. Waktu saya di awal mah sampai itu kan waktu saya gabung saya minta izin sama orang tua mau ke Tasik aja itu nggak diizinin gitu. Katanya jangan ini, hingga akhirnya tapi saya nggak tahu kenapa saya pikiran saya tuh udah di sini aja di Tasik aja gitu. Padahal baru waktu itu. Iya baru gabung, mak saya pengen merantau, saya pengen karena tadi saya bilang kan kalau saya mengikuti orang tua saya nggak beda jauh kan. Iya betul. Jadi saya pengen punya cara sendiri, punya inisiatif sendiri, saya pengen belajar lebih detail lagi. Nah hingga akhirnya saya orang tua berat hati untuk mengizinkan saya untuk ke sini, saya Bismillah aja, saya akan buktikan sama mama, saya akan pulang kalau saya udah dapat mobil. Gitu. Saya bilang sama itu orang tua saya, ya udah kalau begitu kata orang tua, ya udah silahkan ambil jalan kamu katanya gitu, lakukan. Kalau apa selagi itu masih baik lakukan. Nah, kata orang tua gitu ya. Akhirnya saya tambah semangat, saya berjuang di sini. Nah 5 bulan di awal tuh kan orang tua sebelum 5 bulan tuh orang tua setiap hari ngontek gimana kabarmu udah makan gini pokoknya khawatir gitu kan. Saya walaupun mungkin di awal masih berjuang kan ya namanya bonus kan belum pasti gitu kan ya kita merintis ya saya bilang alhamdulillah mak saya sehat aja padahal walaupun belum makan tapi nggak apa-apa itu saya nikmatin prosesnya gitu. Hingga akhirnya alhamdulillah 5 bulan tembus motor bolehlah orang tua mendukung gitu kan. Hingga akhirnya saya pas tembus mobil. Nah pas tembus mobil tuh orang tua bilang untung kamu nggak dengerin kata mama. Nah itu saya ingat banget itu, gitu. Sampai nangis kan orang tua waktu itu kan. Pas kemarin pulang ya? Iya, bukan waktu tembus mobil. Pas tembus mobil. Iya kan itu juga nggak saya kasih tahu. Yang ngasih tahu tuh teman-teman di sana. Karena gitu. nge-share fotonya. Nge-share foto gitu kan sama teman-teman mitra saya di sana. Katanya nih anak kamu dapat mobil katanya. Nangis itu kan langsung telepon saya gitu kan. Udah kata beliau kenapa kamu untung kamu nggak ngering kata mama gitu. Gitu. Kalau satu-satunya alhamdulillah kan gitu ya bukannya dia ini. Satu-satunya di keluarga dari 9 orang bersaudara mama saya. Itu yang punya mobil cuma saya. Mantap. Yang lainnya udah bekerja ya maaf nih bertahun-tahun gitu kan sampai ada yang merantau ke luar negeri pun juga pulang-pulang bukannya bawa hasil malah menyisihin hutang gitu. Alhamdulillah saya berjuang di sini kurang lebih sekitar 1 tahun 2 bulan Kang. Alhamdulillah saya membuktikan 1 motor cash 1 mobil cash. Dan yang tadinya orang tua negatif teman-teman pada menjauh, masya Allah sekarang pada mulai berdatangan bahkan lebih banyak Kang. Bahkan yang tadinya bukan teman pun ngaku teman. Emang kayak gitu. Kalau misalkan orang sukses pasti banyak orang yang menganggap bahwa kita itu adalah temannya, saudara dan sebagainya gitu. Tapi waktu berjuang memang itu ya agak nyeri hati ya. ya. Betul.
Karena saya udah ngerasain sendiri gitu. Masya Allah. Sakitnya waktu kita berjuang, tapi alhamdulillah ketika sudah berproses, sudah membuktikan hasilnya, itu jauh lebih besar juga. Iya betul Kang. Yang penting kita jangan menyerah Kang ya. Iya betul. Karena impian kita lebih besar daripada hambatan dan rintangan, orang nggak percaya, menolak kita, nggak apa-apa, kita masih berjuang. Kalau bisa nikmatin aja, ambil aja, makan aja lah, kalau saya makan aja. Toh nanti juga kita buktiin kita pasti sukses kok. Betul. Gitu. Oke, siap. Ya mungkin Kang Yusri nih kan di sini banyak ya yang nonton, yang nyimak juga. Buat teman-teman yang lagi berjuang, mungkin ada pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi berjuang. Terus ada buat teman-teman juga yang belum bergabung di bisnis ini, mungkin ada pesan-pesannya dari Kang Yusri. Oke, siap. Untuk teman-teman ya yang lagi berjuang ya, pokoknya teman-teman punya keyakinan yang besar, harus punya impian yang besar. Kenapa kita harus berjuang? Ingat, lihat keluarga dan orang tua kita. Kalau misalkan kehidupan kita sekarang mungkin masih cukup, udah cukup, atau misalkan udah lebih daripada yang kita inginkan, ya udah mending santai saja gitu. Tapi kalau misalkan melihat keadaan keluarga kita, orang tua kita masih, ya mohon maaf, masih makan juga harus ngutang dulu gitu kan, itu. Kalau bisa ya harus punya impian yang besar dan harus berjuang lebih maksimal lagi gitu. Karena di sini cepat atau lebih cepat kita pasti mendapatkan hasil. Yang penting kuncinya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, konsisten. Karena saya yakin teman-teman, penolakan, hambatan, rintangan itu cuma di awal saja di bisnis ini. Tapi ketika kita nanti udah sukses, tadi saya bilang itu ya, yang tadinya kita dicemoohin, diledek, dijauhin, nanti akan lebih banyak lagi akan menganggap kita sebagai saudara dan keluarga gitu ya. Makanya kita harus semangat, harus sukses. Sukses itu sulit teman-teman, tapi lebih sulit kalau kita tidak sukses. Jadi kita harus sukses gitu. Gimana caranya? Gitu. Apalagi kita di sini di kendaraan tepat. Karena untuk sukses bukan cuma bekerja keras. Kalau bekerja keras lebih sukses, mungkin saya lebih sukses karena saya kerja kuli bangun 5 tahun, teman-teman. Gitu. Orang tua saya 25 tahun. Jadi kuli bangunan, tapi sukses tidak. Yang ada apa? Menyisain hutang banyak gitu. Artinya pas sukses itu bukan diukur dari kerja keras, tapi sukses harus berada di kendaraan tepat dulu. Gitu, baru kerja keras. Gitu. Kalau kita udah berada di kendaraan tepat, insya Allah teman-teman kita bekerja maksimal maupun gak maksimal, insya Allah maksimal pasti hasilnya dapat gitu ya. Betul, nah betul. Untuk teman-teman yang udah bergabung gitu ya, jadi harus semangat, harus serius, fokus, besarkan impian teman-teman, yakini bahwasanya kita pasti sukses di bisnis ini. Dan ingat, kita bisa sukses bukan karena kita hebat ya, tapi karena Allah yang memudahkan jalan kita untuk sukses. Nah untuk teman-teman yang belum bergabung nih ya, untuk teman-teman yang belum bergabung ya, mengingat masa lalu saya bukan siapa-siapa di bisnis ini teman-teman. Saya cuma anak tukang kuli bangunan, saya yang tuh nggak jelas kehidupannya gimana gitu kan. Nah kenapa saya mengambil peluang bisnis ini, karena tadi gitu ya, saya tidak mau selamanya jadi berlalu atau jadi beban gitu ya. Jangan sampai gini teman-teman yang mungkin melihat yang belum bergabung gitu, jangan sampai keluarga kita ya membanggakan keluarga orang lain. Ya, jangan sampai mungkin ada bapak-bapak nih ya kan malah membanggakan suami orang lain. Itu mungkin ada yang punya anak ya, malah anaknya membanggakan bapak orang lain. Tapi jadilah kita kebanggaan keluarga kita. Kita harus berjuang di bisnis ini. Udah tepat teman-teman, bapak ibu yang belum bergabung nih ya. Mau sampai kapan kehidupan kita segini-gini terus? Mau sampai kapan kehidupan kita masih makan juga masih susah gitu kan? Ini 2023, 2022 udah lewat. Masa ya 2023, 2024, 2025 nanti sama terus? Ya enggak? Berarti harus ada perubahan gitu. Kehidupan kita bisa berubah ketika kita berani mengambil keputusan sekarang ya. Hidup kita ke depan itu tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Makanya teman-teman yang mungkin sekarang kehidupannya masih susah gitu kan, masih sulit, itu bukan karena keputusan yang diambil di masa lalu gitu kan. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu pengen berubah di masa depan, ambil peluang bisnis ini, kerjakan dengan serius, maksimalkan, insya Allah saya yakin dan percaya apa yang saya dapatkan, apa yang didapatkan sama Kang Randy, insya Allah teman-teman juga pasti bisa. Bapak Ibu yang belum bergabung ya, insya Allah bisa jadi wasilah juga Bapak Ibu untuk perubahan hidup di masa depan. Amin, gitu ya. Amin, insya Allah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Yusri atas waktunya. Siap, luar biasa nih, masih muda, udah sukses, udah punya mobil cash, tapi sekarang belum punya istri cashnya ya. Insya Allah bentar lagi nyusul ya. Amin, amin. Siap, terima kasih Kang Yusri. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman sukses selalu, sehat selalu, tetap semangat dan ingat sama impiannya. Oke? Betul. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi Go berkah, no riba.